Ada selawat yang dipempeng, dibuka asror robbaniyah dan marifat. Ada selawat itu. Kalau dibaca, kalau tidak kuat gendeng itu ada. Bahkan saya pernah ketemu orang ahli riyadhah, lakoni ilmu rogo sukmo sudah ngelakoni ini sudah. Saya dengarkan berhari-hari. Saya itu sering di warung ngobrol, bual di warung kopi. Setelah sudah berhari-hari, saya coba orang ini sudah saatnya belum dibawa pada teologi atau masih senang kanuragan saja. Saya pancing, ini ada doa selawat. Ini nanti kalau kamu betul memang kelasmu bisa mencapai tingkat ini. Kalau enggak tingkat ini. Tapi ini doa itu berat, jarang orang berani membaca. Mana Kiai? Kamu kan punya guru. Tanyakan doa ini, selawat ini. Nanti dia tahu dan kau minta. Cari. 1 minggu ketemu saya ketemu guru saya ya, dan memang ada selawat itu. Guru saya sini belum pernah ngamalkan, tapi saya diberi kitab suruh menulis sendiri. Saya tulis dalam keadaan gemetar, menulis itu gemetar. Guru saya katakan, ingat jangan banyak-banyak, 3 kali paling banyak, kamu nanti tidak kuat. Dia ahli riyadhah, dia melek 7 hari 7 malam biasa, dia ngerogosok mau biasa, sepi angin biasa. Maafnya dia adiknya daiyah besar nasional. Kemudian tiba-tiba ketemu saya, aduh ya, saya nulis gemetar. Terus saya baca, baru saya baca 3 kali, kepala saya mau meledos ya. Kemudian saya tekad, saya itu orang mati, saya baca 7 kali pun saya ambruk tidak kuat. Nah itu, tapi kalau kuat ya pelan-pelan jangan. Maka jarang berani mengamalkan ini. Tapi kalau kuat insya Allah ampuh sekali. Itu. Tapi ada orang yang mampu membaca 1000 kali. Tuh. Mengapa bisa? Karena jiwanya telah mampu. Karena ilmu itu ada yang dilakoni harus minimal punya kemampuan spiritual sekian. Dikata orang Cina, jurus matahari ke-9, 10, wahai muridku, kamu tidak bisa menerapkan sebelum kamu punya ilmu yang ini. Kalau umum, Einstein pernah berkata dalam bukunya, buku saya ini jangan dipelajari sebelum 10 tahun yang akan datang. Karena pengetahuan hari ini belum mencapai ini. Anda tidak akan bisa menerima cara berpikir ilmu ini. 10 tahun kemudian setelah saya sekarang ini, pelajarilah buku saya ini. Ini teori matematika itu sekarang. Ini juga begitu. Tidak kuat nih melakukan ini. Nah, kemudian tapi saya baca sekali aja mandi ya ini. Iya. Tapi kalau banyak kamu jangan nanti. Kamu tidak kuat silakan nanti. Ini ada. Dan ini banyak nur-nur robbaniyah. Nah, ini nanti ya, biar dibimbing sendiri. Ini Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Semua akan proses alamiah. Kalau belum waktunya dipaksa. Mendidik orang seperti orang Sunan Kalijogo, Sunan Bonang diikuti aja. Diikuti. Dia masih sudah diramu, biarkan saja. Satu saat diderok sudah saatnya terjadi proses yang telah direncanakan. Akhirnya Kalijogo merampok Sunan Bonang. Disitulah ditunjukkan ijabahnya Allah. Sunan Bonang kun kolang-kaling Dimas tertarik saat Kalijogo. Timbang golek masih kan golek dongone nggawe mas. Inilah prosesnya. Jadi mencari muridnya sulit. Mengambil murid bertahun-tahun dipelajari. Kalau muridnya ampuh, lah muridnya elek ya tinggal ngalih ae kesuwen nggih. Para hadirin golek guru angel, golek murid ya angel. Golek guru yang luar biasa sulit. Golek profesor doktor angel. Golek murid yang cerdas dengan IQ di atas 150 sulit sama. Dan saya pernah ketemu Insinyur Padiko, IQ-nya 180. Dia logaritma apal, kan ya kelar sudah. Coba kalau orang yang ahli matematika, logaritma itu pun gila. Dia apal logaritma itu. Akhirnya ada lagi di atasnya. Saya lupa namanya, doktor siapa itu? 220. Orang yang seperti gendang sudah. Terlalu cerdas, dia sudah tidak bisa mengendalikan dia. Ya, lupa. Tapi kalau sudah tidak membicarakan sesuatu, sangat luar biasa. Ada di Indonesia itu yang mencapai 220. Tapi dia tidak masyhur seperti Pak Habibie. Kalau Pak Habibie berapa saya nggak tahu. Itu saya mau ngetes diri saya tidak takut. Jangan-jangan saya itu hanya 50 takut saya. Wes yang gak tak tes saya.
Seperti tes kesehatan kan takut dulu saya tuh. Saiki kangen kalau ndak ke Prudia, saya kangen. Dulu takut saya mau tes kesehatan. Jangan-jangan saya punya penyakit atau takut. Lah sekarang mau tes IQ, jangan-jangan saya goblok, nggak wani tes saya. Padahal di download semua saya tes IQ-nya. Semua mulai TK sudah saya tes semua. Dan itu adalah rahasia pribadi. Tidak boleh dibocorkan. Berapa IQ seseorang? Tidak boleh dibocorkan, itu rahasia pribadi. Kalau saya takut tes itu sendiri. Para hadirin yang hormati. Inilah hubungannya lahiriah sama dengan batinnya. Guru sangat menentukan, metode sangat menentukan. Nah, kalau sudah alat tidak ada, karena sulitnya mencari sarana-sarana, amalan apa saja sulit, zikir sulit digunakan karena tidak ada gurunya, Al-Quran sulit digunakan untuk usul. Kalau untuk amal bisa. Fungsi amal dengan fungsi transportasi beda. Seperti mobil, fungsi aset apa fungsi transportasi. Kalau fungsi aset, syarat aset adalah BPKB, STNK. Tapi kalau syarat transportasi tidak perlu BPKB, cukup STNK dan driver yang punya RBUS atau STNK. BPKB bukan syarat transportasi, syarat aset. Begitu amalia, ini jadi amal atau jadi torikoh. Kalau jadi amal, angger syarat rukunnya dilakoni, niati bener, jadi amal. Tapi kalau dari transportasi, dari jalan tarik kepada Allah, tidak. Di samping niat harus ada murabun, penuntun yang pendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus, kalau tidak bisa. Maka akhirnya sholawat ditakliflah sholawatul wahidiyah oleh mayat. Dan tadi katakan fadilah macam-macam. Alhamdulillah, fadilah sholawatul wahidiyah ini untuk makrifat kepada Allah. Redaksinya jelas, ada untuk diberi makrifat kepada Allah. Tapi alhamdulillah, di samping diijabahi oleh Allah, hati makin lunak, orang yang nakal makin lunak, hajatnya diijabahi. Banyak orang yang utangnya banyak, saya mempeng hasil. Alhamdulillah. Bahkan saudara ini dari Bali, ini masih Hindu. Ini mampu semua. Tokoh-tokoh di sana setelah diberi mantra sakti diijabahi Allah. Bisa menolong orang lain, alhamdulillah. Ada orang 30 atau berapa saya nggak tahu ini ya. Ya mudah-mudahan ini siapapun mau menerima jika empang. Ada satu peristiwa, ya saya untuk keyakinan saja. Anak Jakarta, anak muda, maghrib nangis di muka saya. Dan hujan deras, pakaian putih-putih, 2 anak, cantik dan tampan. Saya buka, kamu siapa? Kok nangis? Saya Linda Yai, ini suami saya dari Jakarta. Masuk. Saya tanya, kowe sapa? Saya tidak bisa bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia. Ya masuk. Ada apa kamu? Saya punya utang 2 miliar Yai. Loh, kamu anak muda, belum punya anak, masih hamil Yai. Kok punya 2 miliar gimana ceritanya? Saya adalah biro travel. Saya mau tiket Garuda, tiket ini. Setelah saya ambil, tidak ada perjanjian, bisa saya kembalikan Yai. Ternyata saya ngambil banyak, tidak saya kembalikan. Jatuh utang, yang terakumulasi. Wah, celaka. Terus saya diputus kerja dan saya akan dituntut penjara. Ya, pilih mana, mati di penjara atau mati riadoh, saya gitu aja. Di penjara mati nanti, riadoh mati. Mati riadoh saja. Udah, baca ya Sayyidiroh 60.000 kali. Insya Allah kamu nanti dijabai Allah, pulang. Setahun kemudian datang. Persis sama, menangis lagi. Loh, kok masih menangis? Belum bisa nyaur utang? Tidak Yai, saya nangis sih bahagia ini. Utang saya lunas semua. Lah kok ajaib? Gimana ceritanya? Diceritakan. Ya kan saya mempeng ketemu namanya Haji Ikhwan. Mungkin nanti ada Haji Ikhwan atau kakaknya itu. Haji Ikhwan itu dulu pernah dari pembantunya Pak Hamzah Has, presiden. Ini juga dulu kepepet uang, akhirnya mujahadah dia dapat jadi kaya raya juga. Ditolong, oh ya saya tolong. Kamu nanti Garuda sabelnya, Merpati sabelnya, Mandala sabelnya, supaya kamu bisa ngambil karcis lagi untuk jual. Pertolongan ilah mampu akhirnya bisa jadi mau utang dan kaya, bikin travel di mana-mana. Itu ya Allah. Ini ditanya banyak peristiwa ini. Maka saudara-saudara, kalau mau mempeng insya Allah. Nah, ini orang Bali dan alhamdulillah ini
saya undang beberapa saudara kita yang diijabahi Allah. Ada yang itu Bupati Tulungagung, ini kemarin Pak Sahri Mulyo. Ini mudah-mudahan alhamdulillah jadi. Ya, ini ada calon wali kota Kediri ini, Pak Samsul ini. Ini sedang mudah-mudahan juga jadi. Diijabahi Allah SWT. Bukan saya yang jadikan, Allah Subhanahu wa taala. Ada caleg-caleg banyak ini. Ada dari Gerindra, ada dari PKNU, ada dari ya apa itu Hanura, banyak. Wahidiyah tidak berpolitik. Siapapun yang mau mengamalkan sholat wahidiyah tetap saya dukung dan saya perjuangkan. Saya tidak tahu dia partainya apa, dia agamanya apa, asal mau mengamalkan wahidiyah saya dukung tanpa imbalan apapun juga. Karena ini perjuangan. Dan saya larang semua pengamal, jangan mengharapkan pemberian orang lain. Janganlah menerima bantuan orang saat kamu baru menolong orang lain. Itu namanya transaksional. Kamu akan kepleset menolong orang karena butuh kembalian. Tolonglah dengan ikhlas. Dan ketika kau butuh, kau bisa minta tolong tanpa ada hubungannya dengan saling memberi. Itulah persaudaraan. Seperti orang mau kawin sudah kasih mobil, ini transaksional namanya. Kawin ya kawin, karena zatiahnya. Besok jadi bojone sejeneh pitunge. Ini filsafat saya. Maka jangan sekali-sekali menerima bantuan saat kamu itu apalagi dengan sangat besar sekali. Siapapun alhamdulillah. Ya banyak yang kita utang. Tadi katanya Bupati Tebu juga hadir, tapi belum ketemu saya. Kalau Bupati Sorolangun nanti izin tidak bisa datang, hanya diwakilkan buat tinggalnya. Dan juga karena ada mendadak ya, itu alhamdulillah ini banyak, dan mudah-mudahan nanti akan banyak lagi orang-orang yang minta dengan wahidiyah. Bahkan putra pengamal wahidiyah akan muncul di tokoh-tokoh masyarakat nanti. Ya mudah-mudahan. Tadi saya katakan hati-hati saat nanti diangkat oleh Allah, perjuangan kita menjadi besar. Jangan lupa kapal dengan pelabuhannya, jangan lupa pesawat terbang dengan landasannya. Kamu tidak akan bisa kembali lagi kalau lupa dengan pelabuhan. Dan tidak mungkin kapal itu bongkar muatan tanpa di pelabuhan. Tidak mungkin pesawat terbang turun tanpa di bandara. Tidak mungkin kau jadi orang besar lupa asalnya, akan hancur nanti. Semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa banyak tadi saya dengar di malam. Umat Islam telah diangkat derajatnya setinggi langit di Timur Tengah. Dunia dikuasai, ilmu pengetahuan dikuasai. Lupa. Akhirnya tempurung umat Islam jadi bulan-bulanan hari ini. Lihat dia Timur Tengah isi tarung. Dulu pernah diangkat Allah. Perjuangan dari seorang, 2 orang, 3 orang. Kemudian zaman Umar bin Khattab, zaman Ali, Yazid bin Muawiyah, Abu Sufyan, terus sampai zaman Ar-Rasyid. Dunia dikuasai ilmu pengetahuannya. Kita sama wahidiyah. Dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mulai pendidikan, kita membuat perusahaan, kita bikin sekolah di mana-mana, bikin pondok, bikin universitas. Kita merencanakan di Malang akan pondok ada, bahkan universitas. Di Kedung akan universitas. Di Solo kita sudah punya masjid, akan bikin sekolah di mana-mana. Dan akan muncul remaja-remaja wahidiyah yang akan potensi memenuhi ya kehidupan berbangsa. Tapi ingat wahai pengamal wahidiyah, kita terutama saya sendiri jangan lupa kepada Allah SWT bahwa itu semua adalah dari Allah. Lupa dari Allah akan diambil. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jarang siapa yang syukur, insya Allah akan dilipat gandakan. Tapi barang kufur akan. Para hadirin yang hormati, kalau kita lihat di negara kita terus kacau balau, syukurnya kurang ini para hadirin. Mari kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh sanul ini diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu, sehingga sejalan seiring membangun bangsa kita, rakyat yang makmur dan aman, bisa ibadah dengan baik. Inilah doa kita.